Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kok kelihatannya lemas banget sih? Abis belajar apa ini? Matematika ya? Puasa. Oke, kalau gitu sebelum kita berdoa karena habis belajar matematika, ikutin instruksi ibu ya biar kita rileks dan apa yang kita pelajari nantinya akan bisa kita terima dengan mudah. Oke, semuanya duduk yang tegak. Oke, sekarang tarik nafas, hembus. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, walaupun habis belajar matematika, yang lain jangan ketawa dong. dan pindah dari dan setelah kita habis belajar matematika, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi anak-anak harus semangat ya, karena pembelajaran hari ini akan menyenangkan. Nah, jadi sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Novia pimpin temannya berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selesai. Nah, anak-anak masih ingat nggak pelajaran minggu lalu bahasa Indonesia kita membahas apa? Iya, benar banget, kita bercerita tentang pengalaman pribadi. Nah, hari ini kita akan belajar yang masih ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar, kita akan menceritakan tentang, kita akan menyampaikan kembali teks yang telah kita baca. Nah, di sini ada yang suka baca nggak di rumah? Wah, banyak banget yang suka baca. Nah, anak-anak tahu nggak manfaat membaca itu apa? Manfaat membaca itu selain menambah wawasan, kita akan menambah kosakata baru. Maka dari itu kita harus banyak membaca, karena membaca buku itu adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Jadi kita harus banyak membaca. Nah, pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk meningkatkan rasa kita dan keterampilan siswa dalam membaca teks bacaan dan meningkatkan kemampuan siswa memahami isi teks bacaan dan menyampaikan teks di depan umum. Selain itu, meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama. Sampai di sini udah ada gambaran belum pembelajaran kita hari ini mau apain? Nah, hari ini kita akan membuat project based learning, yaitu membuat wayang box. Wayang box, sudah ada yang ini belum? Dapat gambaran wayang box itu kira-kira seperti apa? Belum. Ada yang tahu nggak wayang itu apa? Itu. Iya, wayang itu memainkannya seperti apa? Iya, benar banget. Hari ini kita akan membuat wayang tapi versi kecilnya, yaitu dalam versi boxnya. Nah, sebelum itu ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi bangku sebelah sana ke belakang itu satu kelompok, bangku sebelah sini ke belakang satu kelompok, dan sebelah sana ke belakang itu satu kelompok. Nah, setelah itu ibu akan menampilkan cara pembuatan wayang box itu seperti apa, agar nanti ketika anak-anak praktik membuatnya sudah ada gambaran. Nah, sekarang Siapa ini yang ngajar? Korina. Hah? Korina. Kita bersama dulu ya cara pembuatan wayang box ini seperti apa. Nah, jadi yang pertama anak-anak nanti itu membuat pola di kardus yang akan ibu bagikan. Nah, polanya itu kotak saja untuk membuat layar ini. Nah, selanjutnya kotak yang tadi itu digunting dan bagian-bagian sisinya itu diberi double tip atau perekat lainnya. Nah, setelah itu bagian luarnya dilapisi dengan kertas astro yang akan ibu bagikan juga. Setelah itu dirakit dan menggunting
karakter-karakter dalam cerita yang nantinya ceritanya akan Ibu bagikan per kelompok juga. Nah, sekarang akan Ibu bagikan bahan-bahan untuk praktik kita. Jadi ini untuk kelompok 1, silahkan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk LKPD-nya dan langkah pembuatannya sudah ada juga di dalam modul kita. Silakan perhatikan. Menampilkan, memainkan cerita berdasarkan cerita yang pertama. Cerita yang pertama itu tentang contohnya ya, ini cerita tentang maling kundang. Nah, kelompok 1 ini harus bisa memahami terlebih dahulu bagaimana inti cerita dari cerita maling kundang itu seperti apa. Dan kemudian kelompok 1 membuat karakter seperti ini, seperti ibu ini. Nah, karakter itu nanti kemudian perwakilan dari kelompok 1 akan memainkan wayang atau dalang, menjadi dalang yang akan memainkannya seperti ini. Akan ibu simulasikan ya. Jadi yang pertama akan ibu simulasikan ini adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci. Jadi seperti ini, cara simulasi menyampaikan cerita yang kalian baca. Suatu hari, kura-kura sedang berjalan di tengah hutan. Kemudian, kelinci melihatnya. "Woi, kelinci, kenapa kamu berjalan? Hei, kura-kura, kenapa kamu berjalannya sangat lama? Ah, dasar lemah, ayo kita balapan." "Kelinci, aku memang berjalan lama, tapi aku bisa mencapai tujuanku." "Ah, kalau begitu ayo kita buktikan." "Ayo." Seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti anak-anak setelah membuat wayang box dan sudah membuat karakter cerita seperti ini, perwakilan kelompok ada yang maju untuk menjadi dalang. Nah, sekarang karena kelompok sudah dibagi, cerita sudah dibagi, silakan dikerjakan masing-masing. Setelah itu, kelompok yang tampil nanti akan menilai sendiri, diskusi dalam kelompok untuk mengisi LKPD kelompok. Dan saat kelompok lain menyajikan, kelompok yang melihat penampilan kelompok yang menyajikan menilai juga cerita yang disampaikan oleh kelompok yang menyajikan. Oke, sekarang silakan buat karakter-karakternya, buat wayang boxnya. Nah, sekarang kelompok siapa yang udah selesai? Ayo kelompok Novia. Coba kelompok Novia maju untuk bercerita tentang ceritanya. Ceritanya tentang apa ini kelompoknya, Dini? Maling kundang ya? Oke, silakan. Wah, maling kundang ya? Apa yang bisa? Nah, pelajaran apa yang bisa barusan Dini menyampaikannya dengan sangat meriah ya? Anak-anak bisa mengambil pelajaran nggak dari cerita maling kundang yang disampaikan oleh Dini? Iya, benar banget. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Terus apa lagi? Iya, benar banget, kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Jadi kita harus tidak boleh sombong dan tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Jadi nanti anak-anak silahkan tulis penilaian kalian tentang kelompoknya Dini yang baru saja maju di lembar kerja yang telah disiapkan. Nah, seperti ini, siapa tokoh utama yang terdapat dalam cerita yang disajikan oleh Dini tadi? Siapa tokoh utamanya? Benar banget, Malin Kundang dan ibunya. Terus selanjutnya di manakah cerita ini terjadi? Di Sumatera Barat, benar sekali. Jadi nanti anak-anak LKPD-nya ini diisi ya. Oke, sekian. Jadi kelompok-kelompok yang lain menyusul. Oke, sekian. Oh ya, kesimpulan pada hari
hari ini sangat seru ya, kita praktik bersama dan menyaksikan bersama bagaimana kita menceritakan kembali cerita yang telah kita baca. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah ketika kita membaca, kemudian kita menyampaikan kembali apa yang kita baca, kita akan bisa lebih memahami bacaan yang kita baca. Kemudian saat kita bekerja sama dan melakukan pembelajaran secara berkelompok, kita juga harus bisa saling memahami pendapat dan menerima pendapat teman kita. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.